Dimas dan Dini, Fenita dan Ari itu memang udah ada di benak gue ya. Nah kalau Ciki sama Reski itu langsung muncul gitu loh di belakang namanya. Tapi sebetulnya memang dalam pembuatan skenario ini dari awal memang gue udah kepikiran siapa aja pemainnya, dan alhamdulillahnya diakomodir oleh tim produser, dan ini akan menjadi sebuah film yang menarik dengan ada 4 couple. Dan yang paling penting lagi adalah ini kan pada senior ya, jadi nggak usah diajarin ya actingnya, udah pada jago gitu kan ya. Tinggal moles aja gimana caranya jujur gitu ya, pemainnya jujur. Kalau misalnya kan di rumah sering berantem tuh, kalau lu di rumah berantem kayak gimana, diem. Ki gimana Ki? Fenita, kalau Fenita mah emang Instagramnya juga berantem mulu. Kalau berantem dari lihat ke pasangan ini tadi iya, ya kan? Kalau teduh di sini. Kan kalau di Instagram kan terkenalnya itu suami takut istri gitu ya. Betul. Gitu loh. Dan di sini juga sama, gitu ya. Gimana saya untuk gitu ya? Suami berani istri. Beda. Bilang cukup lama kita sudah mendengar ya proses pembuatan skenarionya, dan setelah diinfokan nama siapa aja ya itu membuat kita jadi enak bisa nostalgia sama teman-teman. Oke, siap. Terima kasih. Aku Ahmad dan ibu aku di film adalah Ibu Bella. Hai Zidan, terima kasih. Selanjutnya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ricky Perdana. Alhamdulillah hari ini saya dapat peran Ustadz ya di sini. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan Ustadz ini bisa membawa kebaikan. Oh enggak ya, salah ya? Salah ya? Salah. Saya Ustadz tapi itu ya. Ya, saya di sini cocok ya. Saya jadi Juna, salah satu klien dari Bella. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Alam Sambas. Di film Menggerak Restu ini saya berperan sebagai Haji Usman. Haji Usman ini orang kaya, dermawan, sikapnya tenang, tapi takut istri. Nah, banyak ya Pak kayak gitu di Indonesia. Haji Usman ini juga donatur tetap di pesantren Al-Mubarak. Nah, ini cucu saya nih. Nah, oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya kita ke Om Hengki dan juga Mbak Bibi, silakan. Sini karakternya sebagai siapa dan gimana nih pada saat ditawarkan, tertariknya kenapa di film ini, silakan Om Hengki. Baik, assalamualaikum. Saya berperan sebagai Haji Abdullah, pimpinan pondok pesantren. Saya punya anak namanya Faiz. Ini drama keluarga yang cukup menarik. Mudah-mudahan ini film menjadi bukan hanya tontonan tapi juga menjadi tuntunan. Amin. Di zaman sekarang ini mudah-mudahan ini menjadi tontonan yang menarik. Harapan kami sukses ditonton oleh banyak orang. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Bibi silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bibi Sylvia, berperan sebagai Nyai Fatimah. Alhamdulillah saya dipasangin sama suami saya yang beneran. Ya, sama cita-citanya, mudah-mudahan insya Allah film ini bisa menjadi tuntunan dan Allah ridho sama cerita kita insya Allah ya. Amin. Produsernya juga baik-baik dan alhamdulillah saya udah 2 kali. Terus aja ya. Amin. Oke, terima kasih. Tapi kita geser ke sebelah kanan dulu, ke Kak Ari Untung dulu. Boleh pinjam mic-nya? Terima kasih. Silakan Mas Ari Untung dan juga Mbak Fenita Ari. Di sini sebagai siapa dan gimana diajak berpasangan, banyak pasangan di sini yang diajak. Saya di sini berperan sebagai Dimas Seto. Dimas Seto sebagai Ari Untung. Saya berperan sebagai karakternya sebagai tukang kawin. Tukang kawin ini maksudnya tukang kawin ini. Awas itu yang dipotong soalnya. Ini di sini mana saya berani. Iya dong. Iya. Namanya di sini sangat berbeda dari nama biasanya. Karakter saya namanya Untung. Nanti dari keluarga Kak Ali Untung dan juga Kak Fenita Ari, nanti teman-teman penonton tuh dapat konfliknya apa sih yang bisa relate dengan teman-teman penonton kita nantinya dari kalian berdua? Saya nggak pernah konflik sama istri saya. Alhamdulillah nih, Masya Allah ya. Saya tipe suami dengan wibawa besar. Jadi saya selalu tunduk dengan apa yang saya bilang. Masya Allah. Cium tangan. Maaf ya nih. Habis itu minta maaf ya teman-teman media, nggak sampai 5 detik. Kalau ini tadi boleh ceritakan di sini karakternya sebagai istri yang gimana sih yang bisa diceritakan ke teman-teman media?
Oke, ini alhamdulillah kita karakternya ini benar-benar apa ya, kita banget gitu, yang keluarga harmonis gitu ya, Masya Allah. Yang emang gak ada debat gitu loh dalam kehidupan sehari-hari kita, sama kayak di film ini insya Allah. Pokoknya tungguin aja, karena karakter kita di sini memang gak jauh beda sih sama kelakuan asli kita. Jadi ya sesuai, kalau ini kan nama sehari-hari saya Fenita Aris, ini saya Ita Untung jadinya. Oke, dan jadinya lebih mudah untuk build chemistry ya, karena kan karakternya emang barengan. Susah, ngingetinnya susah. Ita jangan lupa gitu. Ita Untung gitu. Siap, terima kasih Kak Fenita Aris dan juga Mas Ari Untung. Selanjutnya kita ke Cinta Kelana dan juga Rizky Aditya. Gimana, boleh ceritakan saat ditawarin ini kan langsung pasangan nih. Nah itu gimana dan karakternya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di film Mengejar Restu ini aku berperan sebagai Bella. Jadi kalau Bella itu karakternya dia mandiri, pekerja keras. Dan alhamdulillah ini film kedua dipasangin sama suami sendiri juga. Sebelumnya udah ada film, ini yang kedua. Tapi di sini ceritanya belum boleh di-spill. Ya. Pokoknya kita berpasangan lah. Tapi untuk ceritanya gimana nanti ditunggu aja. Iya. Rizky silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya di sini saya Rizky Aditya, saya berperan sebagai Rian. Perannya Rian tuh apa ya? Aku ngomong aja. Jadi kayak kita di sini suami istri tapi udah tidak bersuami istri. Ya, jadi ini justru tentang perjuangan tentang mantan suami yang ingin balikan lagi sama istrinya. Oh langsung oh sama Mas. Apa gimana? Kamu banyak yang sih. Jadi inilah mengejar restu tentang mengejar restu ini. Jadi sebelum kamu main akhirnya, jadi menariknya adalah sebenarnya setiap karakter nih sedang mengejar restunya masing-masing ya. Tentang mengejar restunya masing-masing gitu. Mengejar Rizky. Terus gimana saat tahu kalau memang dipasangkan lagi untuk kedua kalinya? Ya pastinya senang sih. Ya semoga chemistry-nya, apalagi ini kan chemistry di sini kan berdebat gitu ya. Yes. Jadi ya insya Allah aman lah. Kayaknya istri lebih seneng karena tagihannya ke satu nomor rekening istri semua. Iya kan? Benar kayak itu benar. Siap. Terima kasih. Makasih. Langsung sekali dari Cinta Kelana. Selanjutnya ke adik-adik kita lagi nih, silakan. Halo, nama aku Arkanta. Aku berperan menjadi Atala. Nama mama aku Ita dan Pak Ari Untung. Ada Arinya, Untung doang. Kamu anak yang gimana? Boleh ceritain karakter kamu gimana? Karakternya seperti apa? Sama papa mama hubungannya gimana? Harmonis juga kayak papa mamanya atau sering debat sama papa mama? Tentu pasti ada ujian. Dan memang hidup itu sepenuhnya dengan ujian. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita belajar menyikapi sesuai dengan tuntunan dari yang diajarkan oleh agama kita masing-masing. Semua masih proses belajar. Endingnya nanti ketika kita sudah mati. Nah, mudah-mudahan kita nanti mati dalam husnul khotimah dalam segala bidang. Ya. Amin. Di karir juga husnul khotimah, rumah tangga juga sama, mengenai agama juga sama. Jadi kita masih butuh berjuang dan butuh doa dari teman-teman semua. Baik, terima kasih. Tapi mau menambahkan atau cukup dari Om Hengki? Saya tambahin sedikit. Nggak gampang, rumah tangga saya udah 32 tahun, insya Allah. Dari sinlok sampai sekarang, ujiannya pasti banyak. Tapi saya yakin insya Allah adik-adik saya di sini juga bisa menjalankan, dan saudaranya juga kayaknya baik-baik aja. Mudah-mudahan. Oh ya, saya jawab sedikit ya soal agama lain ya. Saya pikir ini juga bisa buat agama lain jadi tuntunan, karena agama lain pun pasti mengajarkan hal seperti ini yang baik gitu. Oke, siap. Terima kasih, Masya Allah. Boleh dilanjutkan keluarga berikutnya, pasangan berikutnya, Mas Dimas dan Dimas. Iya, Dini dan Dimas. Ya, bismillah. Ya, sama mungkin ya dari apa yang disampaikan sama Om Hengki ya. Kalau yang kita jalankan ini ya memang ya semua keluarga pastinya pengen menjadi keluarga yang baik, awet, sampai mau memisahkan gitu ya. Kalau bicara film ini ya sama kayak tadi disampaikan ya, film ini bisa buat semuanya, tidak menggambarkan sebuah golongan ya. Walaupun hidup
hidup itu kan adalah ujian. Yang membedakan itu bagaimana kita menyelesaikannya masing-masing dari ujian itu. Ya mungkin dari film ini ya bisa sedikit menggambarkan, bukan sedikit, banyak menggambarkan gimana sih kita bisa melewati ujian itu dengan baik gitu. Itu aja sih ya. Terima kasih. Selanjutnya Om Beri mau nambahkan atau cukup? Boleh, Mbak Dini, boleh. Ya, mungkin nambahin sedikit. Yang mungkin kita juga tahu semuanya di sini, menikah itu adalah ibadah terpanjang dalam hidup seseorang, gitu kan. Jadi di setiap rumah tangga pasti ada ujiannya. Gimana cara kita bisa menyelesaikan masalah-masalah itu? Ya salah satunya jangan pernah bosan untuk belajar, itu aja sih. Dan ini sebenarnya berlaku untuk seluruh agama, gitu. Dan aku juga yakin teman-teman yang di luar Islam pun juga mereka kan dengan ibadahnya sendiri, mereka juga punya konsultasi sendiri dengan guru-gurunya gitu. Itu pun juga kita lakukan. Semuanya juga pasti melakukan hal yang sama. Terima kasih. Selanjutnya Mas Rizky. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya sih ya kita semua juga setuju kalau memang pernikahan itu kan kita selalu belajar untuk jadi lebih baik, untuk beribadah pada Allah. Dan ya insya Allah kedepannya kita justru akan jadi pribadi yang lebih baik dan menjadi rumah tangga juga yang lebih baik tentunya. Ya alhamdulillah sekarang kita diberi kesempatan untuk bekerja sama-sama dengan pasangan-pasangan yang lain yang hebat-hebat juga. Aku rasa ini adalah pembelajaran yang baik juga untuk kita untuk terus belajar. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut terakhir mau menambahkan, silakan. Sama, oke, selanjutnya Mas Fenita dan juga Mas Ari. Baik, alhamdulillah. Ya itu dia tadi ya, menikah itu kan adalah ibadah terpanjang dalam hidup kita. Jadi memang setiap perjalanan kita yang alhamdulillah sampai sekarang udah berjalan berapa tahun ya saya? 2 abad ya. Masya Allah. Tapi itu masih proses belajar terus. Jadi kita gimana pasangan itu saling taruh, selalu taruh, selalu belajar. Oh dia sekarang ternyata seperti ini. Pasti kan ada adaptasi. Apalagi kalau misalnya ketemu sama lingkungan baru, otomatis pasangan kita pasti akan agak berubah. Nah kita pun juga beradaptasi. Dan intinya adalah kita punya tujuan yang sama. Kita pengennya bukan cuma insya Allah jodoh di dunia, tapi insya Allah jodohnya sampai akhirat. Sampai jannah. Pipi mau tambahin? Saya juga mengucapkan salut nih, DFI ini udah lebih dari 10 tahun ya, Masya Allah. Sampai sekarang tadi ketemu beliau masih hidup, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kirain udah lama nggak merespon, udah ada ya. Alhamdulillah masih ada. Oh, benar masih ada ya. Di sini menanggapi tadi ya bahwa justru di film kan setiap film pasti kita ngelihatnya adalah masalah ya. Nggak mungkin kita nonton film rukun-rukun aja di filmin, nggak mungkin kan? Yes. Justru menunjukkan bahwa ya Muslim itu juga nggak sempurna kok, banyak masalahnya dan relate dengan apapun keyakinannya sih sebenarnya. Soalnya kalau walaupun misalnya kita nonton Avengers kan, yang bukan superhero juga boleh nonton kan? Iya. Gitu. Jadi sebenarnya bukan berarti kita film itu ada mengecilkan satu circle tertentu untuk sebuah konflik, mungkin biar nggak terlalu luas, tapi konsumsinya bisa buat semuanya. Karena ini universal sih masalahnya, saya rasa sih. Siap. Kecuali masalah rumah tangga kita sih. Karena masalah kita tidak pernah ada di umum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berperan sebagai Faiz. Alhamdulillah saya bisa merasakan menjadi suaminya Ibu Dini Aminarti. Alhamdulillah punya sahabat karib. Makasih Pak Untung ya. Nanti tolong ini ya didampingi saya Pak gitu ya. Ya senang sekali ya. Yang spesial di sini bisa kerja bareng lagi sama teman-teman lama di sini, pasangan-pasangan hebat yang menginspirasi. Semoga film ini menjadi film yang membawa kebaikan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siap. Terima kasih. Mbak Dini silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sini kalau tadi Reski film kedua ya? Iya, kedua barengan sama. Iya, kalau ini istri. alhamdulillah ini film ketiga kita ya. Astagfirullahaladzim. Habis ini kita bahas ya. Waduh. Ya itulah, istri itu ahli sejarah. Nah, benar. Dalam malum ya. Makanya nonton film ini. Betul. Sebenarnya ini spoiler. Iya, di sini aku sebagai Dania, alhamdulillah senang banget karena di sini kita berperan
suami istri. Dan yang paling menyenangkan juga karena di sini ada 4 pasangan yang main dalam satu film, itu luar biasa sekali ya. Karena memang mungkin belum ada ya, Baru pertama nih 4 pasang ini suami istri yang dibawa dan perannya juga menjadi suami istri di tiap karakternya. Iya, yang pasti harapannya nggak jauh beda dari yang semuanya udah disampaikan. Ya. Mudah-mudahan ini film baik. Amin. Insya Allah membawa kebaikan untuk banyak orang. Dimana sebuah pengorbanan, biasanya pengorbanan itu dirasakan oleh perempuan aja. Tapi di sini film ini berbeda karena ada pengorbanan juga dari seorang laki-laki. Gitu. Gimana? Penasaran ya? Penasaran banget sih. Ya makanya mudah-mudahan mohon doanya dari teman-teman semua. Semoga kita syutingnya lancar, semoga kita diberikan kesehatan semuanya. Dan gimana? Amin. Ya, mudah-mudahan film ini menjadi film yang bisa bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Amin. Siap. Terima kasih. Tapi Mas Dias, sebelumnya gue pengen memperkenalkan diri dulu, nama gue Buatin Ready, dan ini merupakan feature film pertama gue nih. Wah, tepuk tangan dong. Terima kasih sudah disupport oleh teman-teman pers juga di sini, dan pada kesempatan ini gue juga pengen mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran eksekutif produser dan juga produser dari Bang Novan, ada Bang Dimas dan Bang Jerry di belakang, Bang Jer, gitu, yang sudah mempercayakan. Ini tentunya buat gue adalah kepercayaan yang memang menjadi tanggung jawab yang sangat amat berat. Tapi insya Allah karena mereka support semua dan termasuk para pemainnya juga support, jadi insya Allah gue akan mencoba untuk memberikan yang terbaik. Nah, untuk ngomongin masalah film apa sih ini, sebetulnya ini adalah sebuah film keluarga yang dimana setiap harinya itu kita pasti banyak masalah, betul gak? Yes. Pasti selalu ada masalah. Nah, justru bagaimana masalah itu kita tepatkan, kita balikan lagi yang kepada pemberi gitu loh, siapa, yaitu Allah. Tentunya sebagai orang Islam kita harus disdorong, dan terkadang masalah itu banyak sekali pilihan untuk mencari jalan keluarnya. Nah, untuk itu kita harus apa? Kita harus mengejar restu. Restu kepada siapa? Restu pada orang tua kita, kepada teman-teman kita. Tentunya kita harus mencari kan ya, gimana baiknya. Mungkin kita tahu jawabannya gitu loh, tetapi terkadang kita pengen supaya apa yang menjadi jawaban kita itu tentunya semakin yakin gitu loh. Nah, itulah esensi dari film ini, dan tentunya gini, terkadang kita juga suka salah kaprah gitu loh terhadap masalah gitu loh. Udah jelas bahwa Allah tidak mungkin memberikan sebuah masalah kalau umatnya itu tidak mungkin bisa menyelesaikan. Tergantung gitu loh, kayak gitu. Jadi kadang kita belum ngerti aja tentang ilmunya gitu. Jadi disinilah message yang sangat amat penting di film ini. Jadi tentang harapan, betul. Kemudian sekali. juga akan kental dengan keluarga, terus betul. Antara hubungan. Berarti apakah ini antara hubungan antar pasangan aja, atau dengan orang tua juga, atau gimana? Semuanya. Jadi ini paket lengkap sebetulnya kepada anak, kepada pasangan dan orang tua. Wow, gitu. Lengkap di paketnya ya. Tapi kita pengen tahu di sini karena ini menjadi feature film pertama untuk seorang Mas Reddy menjadi sutradara. Pertimbangan paling besar apa untuk menentukan? Oke deh, ambil deh gitu. Selain emang ajakan dari para produser yang ada di samping. Ini gue juga nggak tahu ya kenapa dia bisa percaya sama gue. Kenapa Pan bisa percaya sama gue? Pan, gue juga bingung Pan. Ini harusnya lu tanyanya ke dia sih. Kita tanya dulu, kenapa percayakan ini sebagai sutradaranya adalah seorang Mas Reddy? Oke, awalnya itu Reddy datang ke kita ngobrol lah gitu. Kita Reddy ngasih lihat skripnya gitu, kita bahas. Terus kita ngeliat skripnya ini tuh bagus banget. Skripnya itu yang terkait masalah keluarga, dekat dengan kehidupan sehari-hari, berkaitan dengan kakek nenek, orang tua, dan bahkan sampai cucu gitu. Jadi kita ngelihat ini ceritanya bagus, dan karena ini ceritanya datang dari dia, kita merasa ya dialah orang yang paling tepat untuk mendirectnya gitu. Kenapa? Karena ya secara cerita dia udah melotok lah di luar kepala, semuanya isinya udah tahu. Terus gimana dia mau bikin filmnya, dia udah present ke kita, dan itu bagus banget, dan kita emang sangat percaya bahwa orang yang paling tepat untuk ngerjain ini ya Dizzy Reddy. Yes, itu dia. Tuh udah tahu sekarang alasannya ya. Iya, Masya Allah, tabarakallah ya. Di penonton film di Indonesia ini tahun lalu itu closing di sekitar 60 jutaan. Nah, posisi sekarang kuartal ketiga ini sudah di 60 juta. Berarti tandanya ada growing yang luar biasa dari dunia perfilman.
Nah kita ini anak-anak bangsa ingin ikut andil dalam membangun dunia perfilman di Indonesia, tentunya dengan menyajikan nggak hanya hiburan-hiburan, tapi juga sesuatu yang bisa membawa nilai-nilai kebaikan buat bangsa dan negara, dan tentunya untuk keluarga. Nah kenapa kita ambil genre keluarga? Karena keluarga ini adalah tulang punggung dari bangsa kita. Dan nanti ada surprise banget, yang spesial banget, yang mungkin baru ditemuin di film Mengejar Restu ini nih. Karena kita ini dimainkan oleh 4 couples resmi ya. Yes. Itu sweet banget ya pokoknya deh, Indonesia Sweetheart. Asik. Nanti akan makin kita ungkap. Jadi terima kasih Mas untuk diinformasikan bahwa dan di Ziredi sendiri ngelihat ini tuh dekat dengan masyarakat Indonesia, bahwa ini it happens almost every day gitu, bahkan baik pengantin baru atau pengantin lama gitu. Jadi makanya kita sukanya di sini tuh ada lintas generasi gitu. Jadi tadi yang disebutkan Mas Novan, di sini ada couples 4. Nah ini tuh couplesnya pun lintas generasi gitu. Jadi ada generasi yang memang sudah senior gitu, ada juga yang udah tengah-tengah lah gitu, ada juga yang masih muda gitu. Jadi kita melihat film ini bisa merepresent teman-teman keluarga di Indonesia ini untuk melihat bahwa ada reflection kita di film tersebut gitu. Jadi kira-kira gitu. Makanya kenapa kita merasa film ini tuh akan bagus dalam hal segi cerita, dan kita yakin Mas Dizzy ini bisa memvisualkannya dengan baik. Jadi relate ya, kondisi kita apapun, mau jadi anak relate, mau lagi jadi suami atau istri relate, mau jadi orang tua juga relate gitu ya. Betul. Dihadirkan di sini ya. Mas Reddy mau menambahkan, silakan tadi. Ada sih, itu udah semuanya sama dia. Tapi yang pasti memang ini ceritanya tentang circle of life, karena kayak gua pun pernah jadi anak kecil, sekarang menjadi suami, menjadi bapak, dan akhirnya menjadi kakek. Itulah sebuah kehidupan. Nanti akan berputar di situ ya. Betul. Kan sebentar lagi kita akan umumkan nih siapa-siapa saja. Juga ada 4 pasang, selain ada 4 pasang juga ada cast yang lain. Betul. Ini gimana proses castingnya? Terus pemilihan pemainnya, ngobrol sama jajaran produser seperti apa, Mas Reddy? Jadi sebenarnya gini, ketika cerita ini ada, gue tuh udah langsung kepikiran, wah pemainnya sepertinya ini gitu. Karena di satu sisi mereka juga sahabat-sahabat dan juga para senior, dan alhamdulillahnya itu gue beruntung pertama kalinya mendirect sebuah film, terus para produsernya adalah sahabat sendiri gitu loh. Dan ini benar-benar disupport sama tim produser dan juga tim eksekutif produser. Jadi akhirnya gue menunjuk nama-namanya, ketika menunjuk nama-namanya dan mereka ternyata setuju juga gitu. Dan alhamdulillahnya proses castingnya itu nggak berlangsung lama sebetulnya, cuman berlangsung lama tuh mengenai masalah perjadwalan aja. Karena kan kita tahu mereka-mereka ini kalau gua itu 1 hari 24 jam, mereka 30 jam. Sibuknya luar biasa. Sibuknya luar biasa gitu. Itu aja sebenarnya yang menjadi kendala. Tapi so far alhamdulillah akhirnya gue juga meyakinkan mereka bahwa yuk kita sama-sama untuk berkarya, dan tolong bantu gue di karya pertama gue ini. Jadinya sudah siap dan ketemu jadwalnya dan bisa diumumkan bentar lagi. Untuk para produser berarti ada nama-nama yang diajukan oleh Mas Reddy dan diakomodir ya dengan full support ya. Tadi di awal ya, ini film keluarga ya, dan bisa lihat cast ini juga pun lintas generasi dari mulai baby boomers ya, Alpha malah ada, Gen Z juga ada, ya kan? Ya kita generasi sandwich, pokoknya lengkap semua lah. Iya. Jadi ini layak buat ditonton bersama dengan keluarga, apapun peran kita tadi ya. Tadi Mas Reddy bilang jadi anak ada, anak-anak, jadi istri ada, jadi suami ada, kakek nenek ada. Yang tua aja bisa jadi anak-anak nih. Ini lagi ditunjuk, lagi ditunjuk. Oke, atau apa?